Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan tugas proyek penganggaran kami yang kami lakukan di pabrik tahu ABC. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Selina Putri Amelia, kemudian Siti Nurhaliza, dan saya sendiri Vanessa Aurelia Amanda. Kemudian ada juga teman kami yang atas nama Robert Abraham Sawaki. Tidak kami cantumkan karena Robert tidak berpartisipasi dalam pengerjaan PPT dan laporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM pabrik tahu ABC ini. Pabrik tahu ABC ini merupakan UMKM yang telah beroperasi sejak 1980 dan saat ini sedang dikelola oleh generasi kedua, yakni Bapak Wahyu sejak tahun 2012. Nah, pabrik tahu ABC ini terletak di Jalan Raya Mulyorejo nomor 95, Kecamatan Sukun, Malang. Nah, usaha ini merupakan bisnis keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan fokus pada kualitas produk, pabrik ABC ini dapat mampu bertahan dan berkembang dalam industri tahu. Pabrik ini memproduksi hingga 112 box tahu per hari dengan setiap boxnya berisi 15-20 potong tahu sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian tahu ABC ini didistribusikan hanya di wilayah Malang, terutama ke pasar tradisional dan warung di daerah Singosari, Sukun, Mergan, Gadang, Wagir, dan sekitarnya. Kemudian untuk penetapan harganya, tahunya ditetapkan sebesar 10.000 per potong berdasarkan penghitungan biaya pokok yang mencakup bahan baku dan juga tenaga kerja. Untuk karyawannya, pabrik ini memiliki 18 karyawan yang bekerja secara mingguan. Pabrik ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, untuk penyusunan anggaran, mereka masih menggunakan metode penyusunan anggaran yang sederhana tanpa pencatatan yang sistematis. Kemudian yang kedua, mereka nih belum ada metode yang tepat dalam menghitung semua biaya produksinya. Kemudian untuk analisis laporan anggarannya, belum optimal sehingga tidak memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan usahanya. Kemudian yang terakhir, dalam penyusunan anggarannya kurang akurat dan juga analisis biayanya dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian untuk data hasil wawancara yang pertama, yakni mengenai rencana penjualan. Pabrik tahu ABC ini berdasarkan hasil wawancaranya dalam satu hari dibutuhkan 1.500 kg kedelai, di mana setiap 10 kilonya menghasilkan 15 potong tahu. Dengan demikian, produksi harian mencapai 2.250 potong tahu per hari, yang setara dengan 112 box. Dalam sebulan, total produksinya dapat mencapai 67.500 potong tahu, dan dalam satu triwulan sekitar 202.500 potong. Kemudian untuk distribusi penjualannya, selain didistribusikan ke pelanggan tetap, pabrik tahu ABC ini juga melayani penjualan langsung ke pelanggan yang datang ke lokasi produksi. Kemudian, untuk jumlah tahu yang didistribusikan bervariasi tergantung pada pesanan pelanggan, dengan beberapa pelanggan tetap dan pesanan dari pelanggan lain yang tidak menentu. Kemudian untuk harga penjualannya, yakni 10.000 per potong tahu. Kemudian data hasil wawancara yang kedua mengenai rencana produksi. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi ini yang pertama ada tahap persiapan dan pemanasan mesin uap. Kemudian yang kedua tahap pengolahan kedelai yang meliputi penggilingan, perebusan, dan juga penyaringan. Kemudian yang tahap yang ketiga yakni tahap percetakan dan penyelesaian yang meliputi pencucian, pencetakan, dan juga pengapresan. Seluruh produksi ini dilakukan secara terintegrasi oleh para karyawan tanpa pembagian tugas ke dalam departemen tertentu. Kemudian untuk persediaan barang jadinya, pabrik ini melakukan pengawasan ketat terhadap bahan baku kedelai untuk menghindari kekurangan pasokan tahu dengan produksi harian mencapai 1.500 kg kedelai yang diolah menjadi sekitar 2.250 potong tahu. Nah, tahu yang diproduksi ini didistribusikan pada hari yang sama untuk menjaga kesadaran produk tanpa menyimpan stok akhir. Kemudian pabrik ini juga berkomitmen untuk menjaga kualitas produk melalui pengelolaan proses produksi yang baik dari awal hingga akhir. Kemudian data hasil wawancara yang ketiga yakni rencana bahan mentah. Rencana bahan mentah ini penggunaan bahan mentah kedelai untuk menghasilkan tiap potong tahu dan harga per kilo dapat dilihat di tabel yang pertama. Kedelainya 1.500 per kilo, 1.500 kilo, dan harga bahan mentahnya 10.000 sehingga totalnya 15 juta. Kemudian
Untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu, pabrik tahu ABC ini menerapkan kebijakan stabilitas produksi. Kelancaran produksi tidak lepas dari persediaan bahan mentah yang dilakukan setiap 4 hari sekali, yang dapat dilihat di tabel yang kedua. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah rencana kerja langsung. Di sini sekali masak itu menghasilkan 150 potong tahu, di mana perharinya itu pekerja itu 15 kali masak, upahnya itu adalah 12.500 per masak. Next. Kemudian yaitu rencana biaya overhead pabrik. Next. Di sini ada mesin masak, kemudian mesin giling, bak tahu, alat peras tahu, dan kain saringan. Untuk harga perolehannya seperti yang ada di tabel. Untuk perhitungan depresiasinya yaitu dari harga perolehan dikali jumlah, kemudian dikali usia ekonomis. Dan ketemu seperti mesin masak itu adalah 4 juta. Dan seterusnya. Next. Kemudian di sini ada penggunaan listrik dan bahan bakar. Untuk penggunaan listrik itu per bulannya adalah yaitu 2.250.000, kemudian penggunaan solar adalah 612.000, dan kayu bakar 1 juta. Untuk pemakaian jasa juga ada, yaitu untuk pemeliharaan dan perbaikan untuk mesin-mesinnya, yaitu harganya itu sekitar 833.333. Next. Dan di sini ada untuk rencana biaya operasi. Next. Rencana biaya operasi ini pada bidang pemasaran, ada biaya transportasi, kemudian pemakaian listrik, kemudian biaya bahan bakar, dan depresiasi. Dan ditemukanlah totalnya yaitu sebesar 4.794 sekian. Next. Di sini ada anggaran komprehensif, mulai dari forecast penjualan, kemudian anggaran penjualan, produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP, kemudian harga pokok produksi, proyeksi laba rugi, anggaran kas jangka pendek, kemudian pengeluaran modal, dan laporan kinerja. Next. Untuk forecast penjualan, di sini kita menggunakan metode judgment karena ramalan penjualan itu diperkirakan stabil, meskipun terkadang tidak menentu. Dan juga di pabrik tahu ABC ini tidak ada karyawan khusus di bidang keuangan, sehingga perhitungan harga tahu itu hanya berdasar pada perkiraan subjektif pemilik. Next. Next. Nah, di sini ada anggaran penjualan dan anggaran produksi yang nilainya sama, yaitu 200-200-500 itu dari 1.500 kg kedelai tiap hari masaknya, itu dibagi dengan 10 kg kedelai, dan itu menghasilkan 2.250 potong tahu per harinya. Kemudian kita kali untuk per bulannya, dan menghasilkan 67.500 potong tahu itu per bulan. Jadi apabila per triwulannya itu sekitar 202.500 dan setahunnya adalah 810.000 potong tahu. Next. Kemudian untuk anggaran bahan baku langsung yang pertama yaitu dari kebutuhan bahan mentah, tadi kan dari produksinya sekitar 202.500, kita kali dengan SUR-nya per kilogram yaitu 0,67, ketemu 135.000. Jadi langsung kita kalikan semua, dan untuk per triwulannya itu nilainya sama. Jadi untuk total jumlah kebutuhannya itu adalah 540.000. Untuk anggaran pembelian bahan mentah, jadi jumlah kebutuhan tadi itu kita tambahkan dengan persediaan akhir ketemu 138, yang tersedia itu kita kurangi dengan 3.000, dan ketemulah hasilnya unit beli. Dari unit beli ini lalu kita kalikan dengan harga kedelai per kilogramnya yaitu 10.000, dan ketemulah 1 miliar, 3 sekian. Dan untuk nilainya itu per triwulan sama. Kemudian ada anggaran bahan baku langsung yang ketiga, yakni anggaran biaya bahan mentah. Untuk kebutuhan per triwulannya adalah sama sebesar 135.000 kilo. Untuk total keseluruhan dalam 1 tahun ada 540 kilo. Lalu untuk harga kedelai per kilonya adalah 10.000. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk per triwulannya adalah sama, yakni diambil dari jumlah kebutuhan dikali dengan harga per kilo, yakni sebesar 1.350.000.000. Kemudian untuk total biaya dalam 1 tahun adalah 5,4 miliar. Kemudian anggaran tenaga kerja langsung, yakni jumlah tenaga kerja langsungnya adalah 18, kemudian untuk waktu kerja per tenaga kerja adalah 2 minggu per bulan. Untuk per tenaga kerja
melakukan jumlah masak sebanyak 15 kali dengan upah masak 12.500. Untuk biaya tenaga kerja dalam 1 triwulannya mencapai 151 juta sekian. Untuk total keseluruhannya ada 607.500.000. Kemudian ada anggaran biaya overhead pabrik. Untuk depresiasi bangunan tidak ada karena pihak pabrik tidak memberitahukan informasi tersebut. Kemudian ada depresiasi peralatan per tahun sejumlah 9 juta sekian. Untuk TKTL juga tidak ada karena semua tenaga kerja berkutat pada bidang produksi sehingga hanya memiliki tenaga kerja langsung. Kemudian untuk listrik per tahunnya adalah sebesar 27 juta, untuk kebutuhan solarnya ada 7.334.000 dan untuk kayu bakarnya ada sebesar 3 juta, sehingga total BOP dalam 1 tahun adalah 47 juta sekian. Kemudian ada harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi ini pemilik menjelaskan bahwa dalam menentukan harga tahu hanya memperhitungkan biaya pokok pembelian bahan baku yaitu kedelai dan gaji karyawan, serta tidak memperhitungkan biaya lain. Namun di sini kelompok kami membantu memperhitungkan menggunakan perhitungan semestinya, yakni membagi total HPP dengan jumlah produksi. Untuk total produksinya adalah sebesar 202.500 per triwulan dan sama untuk triwulan selanjutnya. Kemudian untuk biaya-biaya dibutuhkan adalah biaya bahan baku sebesar 1,350 juta rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 151 juta sekian. Kemudian untuk BOP-nya ada 11 juta sekian, sehingga ditemukan total HPP-nya ada 1,5 miliar sekian. Untuk HPP per unitnya diambil dari total HPP dibagi dengan rencana produksi, yakni sebesar 7.500. Kemudian untuk proyeksi laba ruginya diambil dari jumlah penjualan dalam 1 tahun, yakni 8 miliar 100 juta. Kemudian dari HPP sebesar 6 miliar sekian. Untuk laba kotornya ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan HPP, yakni ditemukan sebesar 2 miliar sekian. Kemudian untuk pemasarannya sebesar 57 juta sekian, dan pajaknya sebesar 10 juta sekian. Untuk pajak ini perhitungannya diambil dari besaran pajak UMKM, yakni sebesar 0,5% dari laba kotor, sehingga laba bersihnya atau earning after tax-nya adalah sebesar 1,9 miliar, kurang lebih. Untuk anggaran kas jangka pendeknya adalah sama tiap triwulannya, yakni sebesar 2 miliar 25 juta, untuk total 1 tahunnya ada 8,1 miliar. Kemudian ada anggaran kas jangka pendek, yang bagian anggaran pengeluaran kas. Ini terdiri dari pembelian bahan baku sebesar 1,35 miliar, kemudian upah tenaga kerja langsung 150 juta sekian, untuk BOP-nya ada 11 juta sekian, untuk biaya pemasarannya 14 juta sekian, dan untuk pajak UMKM-nya 2 juta sekian. Untuk pajak UMKM-nya ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya yang 0,5% dari laba kotor, kemudian dibagi 4 untuk tiap-tiap triwulan. Kemudian untuk pengeluaran kas jangka pendek dalam 1 triwulannya mencapai 1,5 miliar. Kemudian ada anggaran pengeluaran modal. Di sini terdiri dari earning after tax. Ini seharusnya dikurangi dengan depresiasi dan juga bunga setelah pajak. Namun karena diasumsikan bahwa dalam 1 tahun pabrik tidak membeli barang modal, sehingga untuk kas bersih masuknya adalah sama dengan earning after tax. Kemudian untuk jumlah keseluruhan pengeluaran modal ini ada 1,9 miliar sekian. Kemudian untuk laporan kinerjanya tidak ada dikarenakan pemilik pabrik tahu ABC tidak terbuka mengenai informasi realisasi terhadap anggaran, sehingga kami tidak dapat menyusun laporan kinerja karena tidak ada data yang cukup. Baik, selanjutnya yaitu adalah hasil analisis. Yang pertama yaitu sistem anggaran di pabrik tahu ABC ini tidak komprehensif karena pabrik tidak memiliki sistem penyusunan anggaran yang tepat, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan usaha. Kemudian yang kedua, adanya penentuan harga subjektif karena harga tahu ini ditentukan berdasarkan perkiraan pemilik tanpa adanya pencatatan yang akurat, sehingga berpotensi mengurangi margin keuntungan. Lalu yang ketiga, adanya tidak ada departemen keuangan, tidak ada karyawan khusus di bidang keuangan, sehingga semua keputusan itu bergantung pada pemilik. Yang keempat yaitu adanya ketidaktahanan produk, sehingga pabrik ini harus cepat-cepat mendistribusikan produknya pada hari yang sama, sehingga dapat menambah tekanan pada efisiensi produksi dan distribusi. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.